Ternyata banyak yang belum paham kalau rencana evakuasi malah bikin kita jadi agen gada. Saya Bang Jack, ini Jurnal Pos. Wacana evakuasi warga Palestina ke Indonesia kelihatannya sih manusiawi banget. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini bisa jadi langkah yang bahaya, nggak cuma buat Palestina tapi juga buat Indonesia. Empati kemanusiaan yang jadi alasan utama rencana ini jelas layak mendapatkan penghargaan. Tapi masalah Palestina tuh nggak sesimpel soal kemanusiaan doang. Ada isu yang kompleks banget. Ada sejarah panjang, konflik, politik, sampai kepentingan ideologis. Kalau kita cuma ngandelin rasa empati tanpa ngerti konteks besarnya, itu rawan banget disalahgunakan. Bisa-bisa malah kita yang ikut masuk ke dalam agenda yang justru nggak manusiawi. Pengosongan wilayah dan penghapusan jejak sejarah Palestina demi ambisi Amerika dan Israel buat nguasain seluruh tanah Palestina. Nah, narasi evakuasi memang sering dibungkus sebagai aksi pahlawan, heroik, seolah-olah ini adalah misi penyelamatan. Tapi coba pikir, apa gunanya nyelamatin ribuan orang kalau itu artinya mereka harus ninggalin tanah air mereka dan sejarah panjang atas perjuangan orang Palestina? Jangan-jangan yang kita kira kemanusiaan itu sebenarnya cuma ilusi yang malah nggak manusiawi sama sekali. Faktanya, eksodus warga Palestina sudah terjadi sejak tragedi Nakbah tahun 1948. Dan selama puluhan tahun itu juga mereka terus berjuang, makanya sampai sekarang masih ada yang bertahan di tepi barat dan Gaza. Ya, meski mereka hidup di sana serba terbatas dan penuh dengan tekanan. Kalau rencana evakuasi ini benar-benar dijalanin secara total, apalagi kalau sampai permanen, ini bakal jadi kemenangan alus buat kolonial modern. Karena semua juga paham, si rewel ini dengan dukungan full support dari Amerika udah lama banget punya misi buat ngapus eksistensi Palestina. Bukan cuma ngusir secara fisik, tapi juga ngerusak sejarah dan simbol-simbol identitas Palestina. Amerika dan Israel sering banget jualan narasi soal legalitas berdirinya negara si rewel ini, yang katanya sah karena deklarasi sepihak tanggal 14 Mei 1948 dengan dukungan negara adidaya. Tapi kalau kita buka lagi sejarahnya, kehadiran si rewel ini nggak pernah lepas dari praktek kolonialisme yang brutal dengan pembersihan etnis, pelanggaran HAM berat, dan nginjak-nginjak hukum internasional. Fakta di lapangan makin nggak bisa dibantah. Israel terus nyolong lahan lewat pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang tersisa. Ini bukan cuma ngelanggar puluhan resolusi PBB, tapi juga bukti jelas kalau si rewel ini sebenarnya nggak punya batas wilayah yang sah. Padahal itu syarat utama buat jadi negara yang legal di mata hukum internasional. Rezim si rewel ini juga jalaninya nggak pakai diplomasi, tapi pakai kekerasan. Blokade total, agresi militer brutal, dan serangan berkepanjangan di Gaza yang kita tahu semuanya didukung full oleh Amerika. Ini nunjukin kalau wajah kolonialisme mereka masih nempel banget di cara mereka buat mempertahankan kekuasaan. Makanya, kalau Indonesia ikut terlibat dalam rencana evakuasi besar-besaran warga Palestina ke Indonesia, kita harus hati-hati banget. Jangan sampai kita malah yang terseret masuk ke agenda besarnya Amerika dan Israel, yang sebenarnya mereka ingin menormalisasi dari penjajahan. Nah, lebih parahnya lagi, kita nggak sadar bisa jadi bagian dari proyek panjang mereka. Jadi kita masuk ke agendanya mereka tanpa kita sadar, dan kita melakukan penghapusan Palestina dari peta dunia. Bukan lewat bom atau peluru memang, tapi lewat pengusiran massal yang dibungkus dengan label sebagai penyelamatan. Selama ini Indonesia memang dikenal konsisten berdiri bareng Palestina dan membela kemerdekaan Palestina. Tapi kalau misalkan sampai ada eksodus massal, baik sementara apalagi permanen, itu justru kebalikan dari sikap kita yang selama ini alih-alih tetap berada dalam jalur perjuangan, malah kita belok ke jalur normalisasi kolonialisme yang selama ini kita lawan. Kalau Indonesia benar-benar ingin konsisten dan lebih konkret dalam membela Palestina, maka yang harus kita perjuangkan adalah hak kembali, right of return-nya rakyat Palestina ke tanah mereka sendiri. Ini udah jelas kok diatur dalam resolusi PBB nomor 194. Bukannya malah ikut skenario Israel yang secara sistematis ingin bersih-bersih etnis Palestina dari
tanahnya sendiri. Nah, rencana evakuasi juga bisa memperkuat narasi Israel dan mengaburkan posisi Palestina. Seolah-olah yang bermasalah itu rakyat Palestina, bukan penjajah si rewel ini. Nah, terus solusinya apa? Ya udah, ungsiin aja mereka. Padahal itu bukan solusi. Ini justru adalah bentuk dukungan halus buat kolonial modern. Nah, sekarang waktunya Indonesia naik level, bukan lagi jadi figuran di panggung geopolitik dunia, apalagi cuma jadi pelengkap agenda Barat. Dalam kondisi Palestina hari ini, langkah strategis yang bisa diambil justru menggandakan dan menambah tekanan diplomatik ke si rewel dan sekutunya. Kayak kampanye embargo militer, dukungan buat pengadilan internasional, dorongan agar kejahatan perang segera diadili. Nah, ini semua langkah yang jauh lebih manfaat. Dunia nggak butuh lebih banyak kamp pengungsian atau diaspora baru. Yang dibutuhin sekarang tuh adalah keadilan, pemulihan hak-hak bangsa Palestina. Dan itu nggak bakal terwujud jika masih ada rasa kasihan kosong yang naik. Aksi kemanusiaan sejatinya berdiri di atas fondasi keadilan, bukan cuman ilusi penyelamatan yang justru ngerayain penjajahan. Kita lagi berada di titik sejarah global yang penuh jebakan. Salah langkah dikit, kita bisa jatuh dalam skandal kemanusiaan yang bikin wajah kita tercoreng. Secara konstitusi dan sejarah, Indonesia jelas menolak segala bentuk penjajahan. Maka kita harus tetap berdiri tegak di sisi yang benar, mendukung Palestina merdeka di tanahnya sendiri. Bukan bantu ngusir mereka dari tanahnya, walau dibungkus dari. Saya Bang Jack, sampai jumpa.